Filosofi Jawa kuno adalah mutiara kebijaksanaan yang telah membimbing langkah masyarakat Jawa selama berabad-abad. Ia adalah pedoman hidup yang mengajarkan tentang makna eksistensi, hubungan dengan sesama, dan harmoni dengan alam. Syekh Subakir yang haus akan kearifan lokal Jawa meminta Kiai Semar untuk berbagi lebih banyak tentang falsafah ini. Kiai Semar, hamba sangat tertarik dengan pepatah-pepatah dan falsafah hidup Jawa yang begitu kaya makna. Bisakah panjenengan berbagi mengajari beberapa di antaranya dan menjelaskan bagaimana ia menjadi pedoman Seorang ulama sakti dari tanah Arab bernama Syekh Subakir. Ia bukan sembarang pendakwah, ia penakluk jin, pengendali angin, dan pencari ilmu sejati. Namun, seiring waktu, ilmunya terasa hambar, seperti air tanpa rasa. Di tanah yang diselimuti misteri, di tanah Jawa inilah, Syekh Subakir membawa misi suci menyebarkan agama Islam sambil membawa segenggam ilmu dan secercah pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Namun, siapa sangka, jawaban atas pertanyaannya bukan ditemukan di negeri para nabi, melainkan di sebuah tanah yang jauh di timur, tanah Jawa. Di tanah Jawa ini, Syekh Subakir menemukan yang ia cari, sosok nyentrik berhati suci nan bijak, Kiai Semar, sang punakawan abadi, penjaga keseimbangan jagat. Di sana, tersembunyi di balik kabut gunung dan bayang-wayang, berdiri sosok tua berwajah jenaka, Kiai Semar, sang penjaga rahasia jagat. Kepada dialah, Syekh Subakir menundukkan kepala, bahkan kesaktian pun harus belajar merunduk, untuk pertama kalinya berguru bukan kepada manusia biasa, tapi kepada titisan kebijaksanaan sejati. Syekh Subakir dengan sorot mata penuh kebijaksanaan merasakan getaran energi yang berbeda dari tanah Arab kelahirannya. Ia menyadari misinya menyebarkan Islam di bumi Jawa ini masih butuh perjuangan keras, dan untuk generasi penerusnya, wali-wali penyebar agama Islam selanjutnya, dengan kerendahan hati ia meminta nasihat kepada Kiai Semar agar bisa memahami jiwa dan raga tanah Jawa untuk diberitakan kepada wali-wali generasi penerusnya agar lebih arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga sukses mengembangkan Islam di tanah Jawa Nusantara nantinya. Wahai Kiai Semar, hamba datang dari negeri yang jauh dari tanah Arab dengan membawa amanah suci. Namun hamba merasakan tanah Jawa ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa yang belum pernah hamba temui sebelumnya. Hamba datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memahami, untuk menyelaraskan. Hamba ingin berguru, bukan dalam arti hamba tak memiliki ilmu, namun hamba ingin memahami kearifan yang telah bersemayam di bumi ini berabad-abad lamanya, agar ajaran yang hamba bawa dapat bersemi dengan harmonis di hati masyarakat Jawa. Sugeng rawuh Syekh Subakir. Kedatangan panjenengan aku harap membawa kebaikan dan kedamaian bagi tanah Jawa ini. Aku wis ngerti, mengetahui niat baik panjenengan. Tanah Jawa ini memang memiliki jalannya sendiri, laku spiritualnya sendiri. Aku, Semar, hanyalah pamomong penjaga titipan leluhur. Jika panjenengan berkenan, aku cerita sithik wae tentang kearifan Jawa, tentang spiritual Jawa kuno, agar benih-benih kebaikan yang panjenengan bawa dapat berlangsung baik dan damai di tanah yang subur ini.
Monggo. Kiai Semar, dalam ajaran hamba, makrifat adalah mengenal Allah sedalam-dalamnya, hingga tiada lagi hijab antara hamba dan Sang Pencipta. Bagaimana konsep makrifat ini dipahami dalam kearifan Jawa kuno? Apakah ada kesamaan ataukah ia memiliki kekhasan tersendiri? Makrifat dalam pandangan Jawa adalah makrifat kuwi kasampurnan. Dan kasampurnan itu tahu, paham, dan sadar tentang eksistensi keutuhan. Ia adalah kesadaran penuh bahwa segala sesuatu adalah satu kesatuan, tak terpisahkan dari Sang Maha Ada. Ini bukan sekadar pengetahuan akal, melainkan pengalaman batin yang mendalam. Wong Jawa kuno meyakini untuk mencapai kasampurnan atau makrifat, seseorang harus mampu mengungkap selubung eksistensi diri, sadar diri, melepaskan segala ilusi tentang keakuan yang terpisah. Ia juga berarti berlatih meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, utawa mati sajroning urip, melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi dengan tidak melupakan duniawi, agar batin menjadi ringan dan jernih. Dan yang terpenting, adalah selalu mengaktualkan nama Gusti dalam setiap aktivitas hidup. Setiap tarikan dan hembusan napas, setiap langkah, setiap perbuatan adalah manifestasi dari kesadaran diri akan kehadirannya. Ini adalah penyelarasan antara mikrokosmos, diri manusia, dengan makrokosmos, alam semesta. Yang keduanya adalah cerminan dari Gusti Sang Maha Tunggal. Sungguh luar biasa dalam makna ini, Kiai. Hamba merasakan getaran kebenaran dalam setiap ucapan panjenengan. Lantas, bagaimana laku spiritual yang biasa ditempuh oleh para leluhur Jawa untuk mencapai tingkatan ma'rifat ini? Apakah ada praktik-praktik khusus yang dapat mendekatkan diri pada kesadaran tersebut? Laku spiritual untuk mencapai makrifat di Jawa kuno sangat beragam, Ada yang melalui tirakat, yaitu menahan diri dari keinginan duniawi seperti puasa mutih, puasa ngrowot, atau puasa pati geni. Ada pula yang melalui manekong atau meditasi atau semedi, yokui mengheningkan cipto, rasa, lan karsa, memusatkan pikiran pada Sang Maha Kuwasa, hingga mencapai kondisi batin yang tenang dan jernih, hingga mencapai fase suwung, fase kehampaan dan kebahagiaan dengan energi Gusti. Namun, yang terpenting dari semua laku itu adalah penyelarasan batin dengan eling lan waspada tur sadar diri. Artinya selalu ingat Gusti, menjaga diri lahir dan batin dari segala keburukan, dan menyadari bahwa manusia tidak punya daya apa-apa tanpa Gusti. Madhep mantep kersaning Gusti sing nguasani jagat cilik lan jagat gede. Pasrah sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Makrifat bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah jalan, sebuah kesadaran yang terus-menerus diasah dalam setiap detik, setiap napas kehidupan. Dari makrifat, pembicaraan beralih ke inti spiritualitas Jawa yang dikenal sebagai kejawen, sebuah tradisi
yang seringkali disalahpahami, namun sesungguhnya menyimpan kekayaan nilai-nilai luhur yang relevan hingga kini. Kiai Semar, hamba sering mendengar tentang kejawen. Ada yang menyebutnya sebagai agama, ada pula yang menganggapnya sebagai kepercayaan atau budaya. Bisakah panjenengan menjelaskan lebih jauh tentang kejawen ini? Bagaimana ia memadukan kepercayaan lokal dengan ajaran-ajaran dari Hindu, Buddha, dan bahkan Islam? Syekh, kejawen bukanlah agama dalam pengertian sempit yang memiliki kitab suci dan syariat yang kaku. Ia lebih tepat disebut sebagai laku hidup, sebuah sistem kepercayaan yang mengakar pada pengalaman spiritual batin dan kearifan lokal. Kejawen adalah perpaduan harmonis dari berbagai unsur yang telah masuk ke tanah Jawa, seperti animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan kemudian Islam. Kejawen tidak menolak, melainkan merangkul dan menyelaraskan. Inti dari kejawen adalah pencarian keseimbangan. Wong Jawa mengistilahkan dengan tunggak semi, yaitu pilar tengah yang menopang kehidupan. Setiap individu harus berusaha mencapai keseimbangan dalam segala aspek, antara lahir dan batin, duniawi dan spiritual, individu dan komunitas. Kejawen juga sangat menjunjung tinggi keterhubungan segala sesuatu yang tercermin dalam konsep gotong royong. Segala sesuatu di alam semesta ini saling terkait, saling mempengaruhi. Oleh karena itu, wong Jawa menghormati alam, menghormati sesama, dan menghormati leluhur, karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari jaring siklus kehidupan ini. Dan yang tak kalah penting, Syekh, adalah refleksi diri, sadar diri. Kejawen mengajarkan untuk selalu mawas diri, introspeksi, dan memahami hakikat diri sejati. Ya kuwi ngelmu ilmu di atas makrifat, sadar diri. Contohnya udah banyak yang sudah makrifat sing wis dadi waliullah, jatuh hilang kewaliannya karena terlena dan tidak sadar diri. Sungguh luar biasa sekali, Kiai. Baru kali hamba mendengar ilmu di atas makom ma'rifat. Iya, Kiai. Hamba melihat bagaimana kejawen ini membentuk karakter dan pandangan hidup masyarakat Jawa. Ia mengajarkan toleransi, harmoni, kedamaian, dengan rasa saling memiliki. Bagaimana kejawen ini mampu bertahan dan terus relevan hingga saat ini, bahkan nanti di masa depannya, di tengah gempuran modernisasi dan berbagai paham baru. Kejawen isok bertahan karena ia adalah cerminan dari budi pekerti luhur, Syekh. Ia mengajarkan nilai-nilai universal yang abadi tanpa mazhab, sekeselarasan dengan alam, hormat kepada sesama, kerenggahan hati, dan pasrah kepada kehendak ilahi. Kejawen tidak memaksakan, melainkan menuntun. Ia tidak menghakimi, melainkan memahami. Selama manusia Jawa masih memegang teguh nilai-nilai ini, selama mereka masih mencari keseimbangan dalam hidup, selama itu pula kejawen akan terus hidup, bukan sebagai dogma dan dalil, melainkan sebagai cahaya yang menerangi jalan spiritual mereka. Tanah Jawa
dengan segala keindahan dan kearifannya, juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan dimensi spiritual, supranatural, dan mistik. Sebuah dunia yang tak kasat mata, namun sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Syekh Subakir sendiri mengalami. Dia yang telah merasakan getaran energi di tanah Jawa ini, tak luput dari rasa penasaran akan hal tersebut. Syekh Subakir pun bertanya, Kiai Semar, hamba merasakan adanya kekuatan-kekuatan lain di tanah ini. Entitas-entitas gaib yang bersemayam di setiap sudut. Bagaimana masyarakat Jawa kuno memahami keberadaan roh-roh ini dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dimensi supranatural yang begitu kuat? Syekh, dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang kasat mata. Ada jagat lelembut, dunia para roh dan entitas goib, atau dunia para jin yang hidup berdampingan dengan kita. Ada danyang penjaga desa, ada penunggu pohon besar, ada pula roh leluhur yang senantiasa mengawasi kita. Kami tidak memusuhi mereka, melainkan berusaha menjaga keselarasan. Wong Jowo meyakini jika kita saling menghormati dengan mereka, mereka pun akan menghormati kita. Ritual-ritual adat, sesaji, dan upacara-upacara tertentu adalah bentuk komunikasi orang Jowo dengan mereka sebagai sesama makhluk ciptaan Gusti. Bukan untuk menyembah, melainkan untuk menjaga harmoni, keseimbangan alam semesta, ciptaan Gusti. Pusoko-pusoko seperti keris atau tombak, serta ilmu kesakten atau ilmu kanuragan, bukanlah untuk kesombongan atau pamer kekuatan, Syekh. Semua itu adalah sarana, alat untuk menjaga diri, untuk melindungi dan mencapai keseimbangan batin. Semua itu adalah bagian dari upaya lelakone wong Jawa untuk menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin, antara yang nyata dan yang goib. Namun, kabeh kuwi yang terpenting adalah niat, Syekh. Niat yang bersih, hati yang tulus dan pasrah kepada Gusti kang murbeng dumadi. Itulah kunci utama dalam berinteraksi dengan dunia supranatural. Hamba paham dan memahami, Kiai. Di negeri hamba pun ada kisah-kisah tentang jin dan makhluk halus. Namun di sini hamba merasakan energi yang berbeda, Kiai. Lebih menyatu dengan alam. Lantas, apakah ada batasan atau etika tertentu dalam berinteraksi dengan dunia supranatural ini? Bagaimana agar seseorang tidak tersesat atau terjerumus dalam kesesatan? Batasan utama adalah kerendahan hati dengan sadar diri, Syekh. Jangan pernah merasa lebih tinggi atau lebih sakti atau lebih benar keyakinannya dari yang lain. Jangan pernah menggunakan kekuatan supranatural untuk tujuan yang merugikan orang lain. Jangan menggunakan kepercayaan agama untuk mensalahkan dan mensesatkan orang lain. Pasrah sadar diri kepada kehendak ilahi adalah etika tertinggi. Jika niat kita baik, jika hati kita bersih, maka Gusti akan senantiasa membimbing. Namun jika ada kesombongan, jika ada niat buruk, merasa paling benar, maka kekuatan itu justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Mistik Jawa kuno mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri, dari kemurnian hati, dan pasrah sadar diri dengan Sang Pencipta.
Ia adalah jalan untuk mengenal diri, bukan untuk menguasai orang lain. Filosofi Jawa kuno adalah mutiara kebijaksanaan yang telah membimbing langkah masyarakat Jawa selama berabad-abad. Ia adalah pedoman hidup yang mengajarkan tentang makna eksistensi, hubungan dengan sesama, dan harmoni dengan alam. Syekh Subakir yang haus akan kearifan lokal Jawa meminta Kiai Semar untuk berbagi lebih banyak tentang falsafah ini. Kiai Semar, hamba sangat tertarik dengan pepatah-pepatah dan falsafah hidup Jawa yang begitu kaya makna. Bisakah panjenengan berbagi mengajari beberapa di antaranya dan menjelaskan bagaimana ia menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa? Tentu, Syekh. Monggo. Filosofi Jawa adalah cerminan dari laku urip, jalan kehidupan. Ia adalah nasihat dari leluhur untuk mencapai kebahagiaan dan keselarasan. Mari kita renungkan beberapa di antaranya. Urip iku urup, hidup itu nyala. Artinya, hidup ini harus memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, semakin terang pula nyala hidup kita. Ini adalah ajaran tentang altruisme dan kontribusi. Memayu hayuning bawana, mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi alam semesta. Ini adalah panggilan untuk menjaga harmoni dengan lingkungan, memberantas angkara murka, keserakahan, dan ketamakan. Sebuah ajaran tentang tanggung jawab universal. Suro diro joyo jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Ini adalah filosofi tentang kekuatan kelembutan, bahwa kebaikan dan kesabaran akan selalu mengalahkan kejahatan. Natan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Ini adalah filosofi tentang keikhlasan dan penerimaan, bahwa segala sesuatu adalah titipan dan kita harus siap melepaskannya dengan lapang dada. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan atau manja. Ini adalah nasihat untuk menjaga ketenangan batin, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar diri, dan memiliki kemandirian emosional. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan, lan kemareman. Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Ini adalah peringatan untuk tidak terjerumus dalam nafsu duniawi dan selalu mengingat tujuan hidup yang lebih tinggi. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah.
Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Ini adalah ajaran tentang kerendah hatian dan kejujuran, bahwa kesombongan dan kecurangan hanya akan membawa pada kehancuran. Ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti. Di atas langit masih ada langit. Ini adalah pengingat akan kebesaran Tuhan dan bahwa setiap manusia harus selalu rendah hati, karena di atas setiap kekuatan ada kekuatan yang lebih besar. Kiai Semar, hamba merasa seperti telah menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Filosofi-filosofi ini begitu dalam, begitu relevan, abadi dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang hamba yakini. Ia mengajarkan tentang kemanusiaan sejati, tentang bagaimana menjadi pribadi yang utuh dan bermanfaat. Benar, Syekh. Filosofi ini adalah cerminan dari budi pekerti luhur yang harus senantiasa kita jaga. Ia adalah warisan dari leluhur yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Ia adalah jalan menuju kasampurnan manusia sadar diri, kesempurnaan hidup, lahir dan batin. Kiai Semar, hamba tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih hamba atas pencerahan yang panjenengan berikan. Hamba datang dengan niat menyebarkan ajaran Islam. Namun hamba kini menyadari bahwa Islam dapat bersemi dengan indah di tanah Jawa ini justru dengan menghargai dan menyelaraskan diri dengan kearifan lokal yang telah ada. Bukan kebodohan dengan mengharamkan dan mensesatkan. Hamba telah belajar banyak, bukan hanya tentang Jawa, tetapi juga tentang hakikat kebenaran yang universal. Hamba kini memahami bahwa berguru kepada panjenengan adalah sebuah kehormatan, sebuah pelajaran tentang kebijaksanaan yang melampaui batas-batas formal. Syekh, aku ora menggurui, tapi berbagi. Panjenengan adalah pribadi yang mulia, yang memiliki hati yang beradab dan terbuka untuk mau belajar. Tugas kita bersama adalah menjaga keseimbangan ini antara agama dan budaya, antara yang baru dan yang lama. Biarkanlah nilai-nilai luhur Jawa ini terus lestari, menjadi fondasi bagi masyarakat yang berakhlak mulia, yang senantiasa ingat akan asal-usulnya, dan senantiasa berbakti kepada Gusti Kang Akaryo Jagat. Semoga benih-benih Islam yang panjenengan tanam dapat tumbuh subur, berbuah kebaikan, dan membawa kedamaian bagi seluruh alam.